wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Rudi Setiawan, selaku dosen mata kuliah Statistika dan Probabilitas, dan teman-teman yang saya banggakan. Kali ini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai uji C-square dan uji R, yang terdiri dari anggota kelompok, yaitu saya, Muhammad Iqbal Pradana dengan NIM 202453017, dan rekan saya, Indi Aulia, dengan NIM 202453019, dan Eka Alia Yustikasari dengan NIM 202453030, dan Isna Tomelia Abidah dengan NIM 202453106. Pada slide kali ini akan menjelaskan tentang pengertian uji C-square. C-square disebut juga dengan Chi kuadrat atau X kuadrat. Uji C-square adalah salah satu jenis uji komparatif non-parametris yang dilakukan pada dua variabel, di mana skala data kedua variabel adalah nominal. Uji C-square dikembangkan oleh Charles Jefferson pada tahun 1900 dan tidak memerlukan asumsi distribusi normal. Rumus yang digunakan adalah C-square sama dengan jumlah dari kuadrat selisih antara nilai observasi dan nilai ekspektasi, kemudian dibagi dengan nilai ekspektasi. Pada rumus tersebut, X kuadrat merupakan nilai statistik C-square. OI adalah nilai observasi atau data yang diperoleh dari hasil pengamatan. EI adalah nilai ekspektasi atau nilai yang diharapkan apabila tidak terdapat hubungan antar variabel. Kemudian akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk selanjutnya yaitu ada syarat uji C-square. Yang pertama, tidak ada sel dengan nilai frekuensi kenyataan atau disebut juga actual count sebesar 0. Yang kedua, ada bentuk tabel kontingensi 2x2, maka tidak boleh ada satu sel yang memiliki frekuensi harapan atau disebut juga expected count atau FH kurang dari 5. Yang ketiga, ada lebih dari 2x2, misal 2x3, maka jumlah sel dengan frekuensi harapan yang kurang dari 5 tidak boleh lebih dari 20%. Langkah-langkah uji C-square. Yang pertama, rumuskan hipotesis. Yang kedua, menentukan taraf signifikansi. Yang ketiga, menghitung frekuensi harapan atau T. Yang keempat, menghitung nilai X kuadrat hitung. Yang kelima, menentukan derajat kebebasan atau DK. Yang keenam, bandingkan X kuadrat hitung dengan X kuadrat tabel. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk pengertian uji R atau uji R Pearson, yaitu product moment correlation, adalah uji statistik parametrik yang digunakan untuk mengukur kekuatan dan arah hubungan linear antara dua variabel numerik. Untuk rumus R sendiri yaitu N dikali sigma XY dikurangi sigma X kali sigma Y dibagi akar N kali sigma X kuadrat dikurangi sigma X dikuadratkan kali N kali sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y dikuadratkan. Untuk keterangannya sendiri ada R yaitu koefisien korelasi produk moment, N yaitu jumlah data atau jumlah sampel, sigma X yaitu jumlah seluruh nilai variabel X, sigma Y yaitu jumlah seluruh nilai variabel Y, sigma XY yaitu jumlah hasil perkalian antara nilai X dan Y. Sigma X kuadrat yaitu jumlah kuadrat dari nilai X, sigma Y kuadrat yaitu jumlah kuadrat dari nilai Y. Untuk langkah-langkah uji R yaitu yang pertama ada perumusan hipotesis, menyiapkan tabel perhitungan, menghitung nilai R, menentukan T hitung, menentukan T tabel, dan selanjutnya yang terakhir yaitu pengambilan keputusan. Baik, untuk
Pada soal pertama ini, kita menggunakan uji P-square independency untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara jenis kelamin dan pilihan jurusan siswa, yaitu IPA atau IPS. Data yang digunakan berasal dari 100 siswa. Dari tabel dapat dilihat bahwa terdapat 50 siswa laki-laki dan 50 siswa perempuan. Pada kelompok laki-laki, 30 siswa memilih IPA dan 20 siswa memilih IPS. Sedangkan pada kelompok perempuan, 20 siswa memilih IPA dan 30 siswa memilih IPS. Langkah pertama adalah menyusun hipotesis. Hipotesis 0, tidak ada hubungan antara jenis kelamin dan pilihan jurusan. Hipotesis alternatif, ada hubungan antara jenis kelamin dan pilihan jurusan. Selanjutnya dihitung frekuensi harapan menggunakan rumus total baris dikalikan total kolom kemudian dibagi total keseluruhan data. Karena setiap baris dan kolom memiliki total 50, maka frekuensi harapan pada setiap sel adalah 25. Setelah itu dilakukan perhitungan nilai chi-square dengan membandingkan frekuensi observasi dan frekuensi harapan. Hasil perhitungan diperoleh nilai X kuadrat hitung sebesar 4,00. Derajat kebebasan dihitung dengan rumus baris min 1 kali kolom min 1 sehingga diperoleh DK sama dengan 1. Pada taraf signifikasi sama dengan 0,05. Nilai X kuadrat tabel adalah 3,841. Karena X kuadrat dihitung sama dengan 4,00 lebih besar daripada X kuadrat tabel sama dengan 3,841, maka hipotesis 0 ditolak. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara jenis kelamin dan pilihan jurusan. Artinya, pilihan jurusan IPA atau IPS pada data ini tidak sepenuhnya independen terhadap jenis kelamin siswa. Kemudian akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, untuk soal nomor 2 itu tentang uji goodness of fit. Untuk soalnya, sebuah dadu dilempar sebanyak 60 kali. Hasil yang diperoleh itu 1 tambah 8, 2 tambah 10, 3 tambah 12, 4 tambah 11, 5 tambah 9, 6 tambah 10. Nah, apakah dadu tersebut seimbang? Fair, gunakan 0,05 itu kan. Terus ada tabel, bisa dilihat ya, untuk mata dadu itu ada kolomnya 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, untuk penjelasan jawabannya next. Nah, untuk hipotesis 0, dadu seimbang itu bisa di 1/6 seperti itu. Terus hipotesis alternatif, dadu tidak seimbang, ada minimal satu peluang yang berbeda. Menentukan frekuensi observasi. Tadi di tabel itu sudah dijelaskan untuk nilai kolomnya itu 8, 10, 12, 11, dan 9. Dan setelah itu tuh ditotal mendapatkan nilai sebanyak 60. Setelah menentukan observasi, kita tuh menentukan frekuensi harapan. Kenapa dadu fair? Setiap angka itu memiliki peluang 1/6. Frekuensi harapannya itu 60/6 sama dengan 10. Untuk setiap mata dadu. Itu ada di kolomnya itu 10, 10, 10, 10, dan 10 selanjutnya seperti itu. Untuk menghitung nilai X kuadrat, untuk rumusnya, itu seperti yang ada di PowerPoint. Dan untuk jawabannya, untuk mata dadu yang pertama itu 0,4, mata dadu yang kedua itu 0, untuk mata dadu yang ketiga itu 0,4, mata dadu keempat 0,1, mata dadu kelima 0,1 juga, mata dadu keenam 0. Itu udah ada di tabel soal. Untuk tabel perhitungannya, itu untuk jawabannya tuh 1,00.
Untuk menentukan derajat kebebasan atau bisa disingkat dengan DK, rumusnya itu DK sama dengan K min 1. K-nya itu 6, jumlah mata dadu 6 min 1 sama dengan 5. Untuk menentukan nilai X kuadrat tabel 0,05 untuk DK-nya sama dengan 5, X kuadrat tabel itu jumlahnya setelah dihitung itu 11,071. Karena 1 itu kurang dari 1,00 itu kurang dari 11,071, maka X kuadrat itu hitungnya berada di daerah penerimaannya H0, bukan H1. Nah, untuk keputusannya itu gagal menolak H0, artinya data hasil pelemparan itu tidak menunjukkan penyimpangan yang signifikan dari kondisi dadu adil. Pada tarif signifikan 0,005, nilai X kuadrat itu hitung sebesar 1,00 lebih kecil daripada X kuadrat. Tabelnya itu sebesar 11,071. Dan dadu dapat dianggap seimbang atau fair karena perbedaan antara frekuensi yang diperoleh dan frekuensi yang diharapkan sangat kecil dan masih dapat terjadi karena faktor kebetulan. Next. Selanjutnya yaitu soal ketiga menggunakan uji korelasi Pearson atau uji R. Soalnya yaitu data jam belajar X dan nilai ujian Y dari 6 siswa 2,60, 3,65, 4,70, 5,75, 6,80, dan 3,85. Hitung koefisien korelasi dan uji signifikansi dengan alfa sama dengan 0,05. Dari data tersebut, dari tabel tersebut, menentukan didapatkan yaitu sigma X sama dengan 27, sigma Y sama dengan 435, sigma X kuadrat sama dengan 139, sigma Y kuadrat sama dengan 31.975, sigma XY sama dengan 2045, dan N sama dengan 6. Untuk jawabannya, langkah pertama yaitu di bagian pembilang atau bagian atas, kita mengalihkan jumlah siswa N sama dengan 6 dengan total XY, lalu dikurangi hasil kali total X dan total Y. Langkah kedua, yaitu di bagian penyebutnya, menghitung variasi untuk masing-masing variabel. Untuk X, 6 kali 139 dikurangi 27 kuadrat sama dengan 834, min 729 sama dengan 105. Untuk Y, 6 kali 31, 975 dikurangi 435 kuadrat sama dengan 191.850 dikurangi 18922. Kemudian kedua hasil ini dikalikan menjadi 105 kali 2625 sama dengan 275625. Akar dari 275625 adalah 524,95. Lalu pada nilai R sama dengan 1,00 menunjukkan adanya korelasi sempurna positif. Artinya setiap kenaikan jam belajar diikuti dengan kenaikan nilai ujian yang konsisten dan linear 100%. Berdasarkan pada hitungan koefisien korelasi Pearson diperoleh nilai sempurna itu untuk peningkatan jam belajar diikuti oleh peningkatan nilai ujian secara konsisten. Hasil uji signifikan juga menunjukkan bahwa nilai T hitung jauh lebih besar daripada T tabel, sehingga hubungan tersebut signifikan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa jam belajar memiliki hubungan yang sangat kuat dan signifikan terhadap nilai ujian siswa. Next. Untuk soal yang keempat yaitu uji korelasi Pearson, yaitu korelasi moderat. Untuk soalnya yaitu
data tinggi badan atau diasumsikan sebagai X dan berat badan diasumsikan sebagai Y dari 5 mahasiswa, yaitu ada 155,50, 160,55, 165,60, 170,68, dan juga 175,72. Nilai R dan interpretasikan hubungannya. Gunakan alfa sama dengan 0,05. Untuk jawabnya, yang pertama kita harus menentukan sigma X, sigma Y, sigma X kuadrat, sigma Y kuadrat, dan juga sigma XY. Untuk bisa dilihat pada tabel. Langkah yang pertama yaitu menentukan R-nya dulu. Untuk rumus R-nya yaitu N dikali sigma XY dikurangi sigma X kali sigma Y dibagi akar N kali sigma X kuadrat dikurangi sigma X dikuadratkan dikali N dikali sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y dikuadratkan. Lalu kita masukkan ke dalam rumusnya yang menghasilkan yaitu N yaitu 5 dikali 50610 dikurangi 825 dikali 305 dibagi akar 5 kali 136375 dikurangi 825 kuadrat dikali 5 kali 18933 dikurangi 305 kuadrat yang menghasilkan 253050 dikurangi 251625 dibagi akar 681875 dikurangi 680625 dikali 94665 dikurangi 93025 yang menghasilkan 1425 dibagi akar 1250 dikali 1640 sama dengan 1425 dibagi akar 2.050.000 sama dengan 1425 dibagi 1431,78 yang menghasilkan R sama dengan 0,995 yaitu korelasinya sangat kuat positif. Untuk T hitung sendiri rumusnya yaitu R dikali akar N-2 dibagi akar 1 min R2. Untuk R-nya yaitu 0,995 dikali akar N-2-nya yaitu 5 dikurangi 2 yaitu akar 3 dibagi akar 1 min R kuadrat yaitu 1 min R kuadratnya 0,995 yang menghasilkan 0,99. Untuk hasil T hitung sendiri yaitu 13,59. Dan T tabel berdasarkan perhitungan di atas ditentukan R tabelnya yaitu 3,182 yang menghasilkan ada korelasi yang signifikan. Baik, untuk kesimpulannya, UGC Square digunakan untuk data kategori menguji interpretansi atau kesesuaian distribusi. Uji R person mengukur kekuatan dan arah hubungan linear antara dua variabel numerik. Yang ketiga, interpretasi nilai R 0 sampai 0,19 atau sangat lemah hingga 80 sampai 1,0 sangat kuat. Yang keempat, kedua, uji memerlukan hipotesis yang jelas, derajat kebebasan dan perbandingan dengan nilai tabel. Baik, untuk menutup Untuk penutupnya, terima kasih telah mendengarkan presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan ataupun salah kata, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.